salam sejahtera dan salam bahagia untuk semuanya para netizen. Ini dari tadi kami bingung mau ambil tema apa ini. Terus tiba-tiba ada usulan dari Bapak Sabikan itu, kameramennya itu. Tapi nggak bisa dilem kayaknya. Nah, dia bertanya, kenapa sih orang itu kok bisa sakit ya? Dan sakitnya itu kebanyakan gara-gara faktor makanan atau faktor pikiran. Kalau zaman dahulu orang itu kan kebanyakan kan makannya cuma sedikit, bekerja setiap hari tapi jarang sakit. Cuma sakitnya gara-gara disiksa penjajah. Nah, faktor makanan sulit. Kalau sekarang kan makanan kan berlimpah. Mau makan sayur lodeh, sayur bayam, sayur ayam, sayur apa aja itu ada di toko makanan. Nah, kalau dulu kan jarang sekali. Nah, itu bisa kok sakitnya berlanjut lagi itu karena faktor apa gitu. Dulu itu apakah gara-gara tidak ada unsur kimianya atau tidak ada unsur cuaca atau gimana, kita belum tahu. Maka kita ungkap kok zaman sekarang itu sering sekali orang itu kok sakit, padahal makannya juga bergizi, minumannya juga penuh dengan vitamin dan protein, justru malah lebih sehat dalam tubuh, kok malah kenyataannya banyak yang sering kena penyakit. Salah satunya diabetes, stroke, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita nanti akan tarik dari sisi gaibnya di faktor makanan yang menyebabkan sakit di kalangan baik itu masih bayi, muda, dewasa, dan tua. Apa penyebabnya? Nah, ini dari usul gaibnya, refleksinya dari Bapak Sabigun. Jadi kok bisa? Nah, kita lihat. Kalau saya jawabannya yang bisa-bisa saja, karena setiap orang dapat ujian, tapi kita nggak tahu itu ujian atau memang karena istilahnya bahasa Jawa ini apes. Nah, kan kemarin tuh soalnya dia pernah cerita itu, temennya itu pas jalan-jalan nyitai kembang lah itu, nyitai kembang kok ujuk-ujuk terus loro di rumah sakit, jalan ini stroke. Tapi akhirnya kita tangani dengan pakai air zam-zam. Pak Sabigun dikasih air zam-zam 3 tetes, ternyata orangnya sembuh. Lah ini jadi bingung kira-kira ini penyebabnya apa. Lah ini tadi temanya dari Pak Sabigun minta request kok bisa kayak gitu, padahal sekarang dokter itu stroke, tapi katanya ketika dikasih air zam-zam 3 tetes dan itu Allah alam yang memberikan kesembuhan Allah, tiba-tiba orangnya langsung bisa duduk, tambah lain akhirnya bisa berjalan. Nah, karena walaupun dari manfaat air zam-zam yang dari produk Al-Husainiyah ini nggak bawa sebetulnya, cuma tadi kemarin seperti itu. Nah, ini kita angkat dari sisi gaibnya. Kita siap Mas? Bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau menghadirkan sisi gaib yang membuat dari kalangan bangsa manusia, dari umur faktor kecil, dewasa maupun tua, kok gampang sakit. Apa penyebabnya? Bisa masuk. Ini pasal apa ini? Maju sini, maju. Bisa ketarik, maju. Terus. Ya, langsung terlantai. Ini kalau kita pakai lem enak ya, bisa. Diam. Mau lari. Apa Sabigun mau tanya ini? Ya, lanjut aja. Enggak, kamu tanya apa? Kenapa orang sekarang kok gampang sakit? Padahal dulu orang dulu tuh kok tongseng, padahal tongseng itu kuat. Padahal kenapa orang jarang dulu makan. itu kuat kok sekarang kok gampang sakit-sakitan?
Ditanya kok. Kamu dari mana sama, Sob? Bisa bicara, selalu. Iya. Ini ada pertanyaan. Kalau dulu tuh orangnya kuat-kuat ya, sampai bisa bela gunung, bisa miber kayak gitu. Kok sekarang itu makanan banyak, vitaminnya banyak, proteinnya banyak, kok malah banyak yang sakit gitu. Kalau dulu kan makanan jarang ya Mas Adiko ya. Sekarang malah banyak makanan kok malah tambah sakit, gimana itu? Oke. Kamu bisa cerita, apakah ada unsur dari goib? Sedikit. Sedikit katanya Pak Satikun. Ya gimana sedikitnya gimana? Sedikit cerita. Ya sedikitnya gimana? Orang dahulu sama orang sekarang itu beda. Orang dulu dengan sekarang beda. Ya, Bedanya apa? dahulu orang itu sakti-sakti. Makanya matinya susah. Tuh, sakti-sakti malah matinya susah. Iya, Loh kok bisa? lihat, nggak bisa mati. Oh malah nggak bisa mati, kuat-kuat deh. Sakti. Makanya banyak tirakat itu. Kalau sekarang apa saja dimakan. Yang halal yang haram dimakan semuanya. Makanya timbul penyakit itu. Kotoran dari makanan yang tidak jelas. Seperti saya ini. Maksudnya gimana kok seperti kamu? Nah, saya suka makan-makan. Oh. Masuk ke orang-orang. Kalau dia membaca Bismillah, menyebut nama Tuhannya gimana? Kamu juga ikut makan? Ikut. Kalau niatnya cuma bismillah saja. Benar. Ya, Kalau dia berdoa Allahumma baik lana bima razaqtana wa qina adzabannar, saya juga bisa. oh, Semua sudah bisa saya. doa saja nggak cukup ternyata. Berarti dulu itu karena orangnya sakti gitu ya. Dulu itu banyak orang yang tirakat. Makanan susah, makanya tirakat. Bedanya kalau dulu, Kalau mati ya mati langsung. mati. Tidak perlu sakit-sakit. Kalau yang pada kelaparan. Kalau sekarang dari yang mulai kecil sampai yang besar, makanya sudah ngawur. Makanya timbul penyakit. Bukan dari unsur goib ya? Nah, ada usul gua biasa ya ini usul goibnya. Loh, dari bahasa jin itu maksudnya ikut nyebutnya gimana gitu loh, kan saya nggak tahu. Melalui makanan. Nah terus kalau orang itu bisa sakit, Saya krokoti. kan berbagi itu kan sedekah namanya. Sedekah apanya? Kalau sedekah karena Tuhannya, kalau karena dirinya. Oh, caper, cari perhatian itu loh. Sekarang itu banyak orang yang mencari kekayaan dari cara yang salah. Oh, iya kak? Ya, Oh, kamu ini dari jin apa gitu? Kok bisa tahu semuanya gitu loh? saya jin. Saya kalau nggak cerita, pukul saya. Oh iya, terus cerita ya. Ya. Nah, maksud saya ini kok kamu itu lagi di mana dulu? Lagi makan. Oh, lagi pesta makan-makan. Ya, tiap hari kan makan saya pindah-pindah. Loh, maksudnya nggak satu tempat gitu? Makanan itu banyak, tinggal pilih. Sekarang makanan itu tinggal pindah-pindah ke rumah-rumah. Oh gitu ya. Iya, kenapa? Nimbrung-nimbrung. Kalau makan, ikut pesta. Padahal semuanya baca bismillah, berdoa kepada Allah itu masih tetap kamu makan ya, ikut makan itu. Kalau dia tidak mengenal Tuhannya, Kalau tidak mengenal, Tuhannya, Oh. kalau lihat mulut saja, semua orang bisa. lu kan saya bilang Allah gitu. Kalau dari bahasa gaib gimana? Kan Allah kan Tuhan kita. Coba ini kalau saya tuliskan, coba ini ada lafaz Allah ini. Gimana? Sakit. Loh, kamu kok bisa sakit gitu loh?
Bedanya apa maksudnya? Saya kan nggak paham. Cuma kan pada Islam itu kan ya. Orang juga sholat, juga ahli sedekah, juga puasa, zakat itu kan. Berarti kan bersih. Kalau kamu ini cerita jangan sakiti saya. Oh iya, ini salah kita ya. Wah. Makan sih. Ya Kita maaf. dipukul. Nah, disakiti juga. Cerita gimana? Gimana Pak Setikot? Oh, tanya lagi apa? Kalau orang dulu itu kuat-kuat karena banyak tirakat. Kalau sekarang itu kebanyakan nggak tirakat, banyak makan, boro-boro kok tirakat. Puasa itu warung-warung saya kan makanya buka ya kadang yo esoknya malah sahur begini nggak sampai bengi awan-awan malah makan ya. Bukan. Itu banyak sekali di masyarakat. Ini kan mending mau bulan puasa ini ya. Berarti kamu juga kalau bulan puasa gimana? Gimana kamu? Saya bersembunyi. Loh, kenapa kalau bulan puasa nggak berani keluar? Ya keluar. Tapi kan saya bersembunyi dulu. Nanti ada pasukan yang patroli ya apa itu jalan-jalan itu mencari bawa rantai itu. Oh, bawa rantai. Oh, Ya. jadi kalau bulan Ramadan itu semuanya bangsa KF itu dirantai semua di Ya neraka. rantai. Ya, tapi kok masih banyak orang yang nggak puasa itu. Kan dari sifatnya Oh, dalam tubuhnya sudah ada. menanam itu. Oh, bedanya gitu Pak Sadikun. Nanti dari kami itu basic juga. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Ada yang terkecil saja. Kami sudah bisa. Hmm. Sudah Kalau dengan misalnya dari orang umum atau kita ini kalau berpikir kepada Allah itu Kalau kamu bukan orang umum, saya orang umum juga ini sama kamu itu khusus. khusus apa ini sama aja Kamu tadinya ini saya bisa. loh, iya kak saya nggak merasa menyakiti loh ya udah wes gini masih bingung saya ngomongnya ini misalnya ini kalau pakai ini ya ini kalau misalnya orang Jawa itu tradisinya pakai belangkon ini Aduh. kenapa Orang saya ini dipleter. loh, ini padahal cuma belangkon biasa loh ini. Lakon biasa. Iya ini belangkon biasa ini cuma sudah didoakan oleh guru kita bedanya itu saja dari Sanjano Cahyowana ini ada produk ini Kamu ternyata. kenapa? Saya sudah cerita. Kamu siksa. Loh, saya dari tadi cuma ngobrol doang loh Aduh, itu yang kamu pakai itu. oh enggak misalnya kalau orang umum orang Jawa itu kan punya tradisi pakai belangkon kalau belangkon ini saya pakai sambil berpikir di dalam hati Allah gitu kira-kira dari bangsa ke ibu gimana? Mending pergi saja. Pergi kemana? Pergi sejauh-jauhnya. Nah kenapa emangnya ada apa dalam belangkon ini? Itu ada pasukan bawa pedang gitu. Maksudnya di orang apa di bangsa kau itu kalau lihat belangkon ini gimana? Takut itu. Walaupun toh bukan saya? Ya tapi beda lagi hasilnya. Oh gitu. Tapi kalau misalnya ini tahu pasportnya gitu dari bangsa kau kamu udah berani banget ya? Lari mending lari. Mending lari. Misalnya siapa kuat tinggal di instan jalan-jalan mana? Aktif. Ini pengakuan dari bangsa KF Aduh. suka nyuri makanan orang-orang yang nimbrung kalau makannya nggak baca bismillah sampai berpikir dia akan nimbrung walaupun dia baca bismillah bukan karena Tuhannya tapi karena makanannya. Berarti kalau misalnya ini dipakai jadi mikir gitu siapapun dia kalau pakai ini kamu dari bangsa KF takut banget ya mending lari ya Tersembunyi saja nanti. padahal cuma dipakai gini aja loh ya itu kalau dari bangsa kamu apa kelihatan gimana Kelihatan. oh kelihatan terang banget gitu ya Kelihatan. Semuanya takut. pasti lari itu Mending lari.
Gitu ya. Oh ya tadi mau ngetes lagi nih. Kalau misalnya pakai minyak lagi nih, minyak ini, nih produk Abuja ini. Saya buka ya, ini coba ini harumnya ini gimana ini, nah. Oh ini enak toh. Ayo coba. Oh akhirnya jin tadi saja yang itu ternyata juga ya. Gimana ini wangi loh, ini wangi loh. Seger ya ini baunya. Nggak enak juga. Gimana kalau dari bahasa gaib kamu? Padahal cuma minyak doang. Ya misalnya kalau masak ya. Kan misalnya itu ada jaminan orang-orang buat acara-acara itu. Misalkan punya garam, ini nggak diperjualbelikan, ini hanya khusus buat jamaah saja. Ini kalau dicampurkan di makanan, misalnya makanan satu saja, cemplung tik gitu. Kamu berani makan enggak? Berani, kita perang dulu. Hah? Perang dulu. Loh, garam ini? Iya, kita perang. Kalau makanan banyak, kita perang dulu. Oh, tetap kamu berani makan ya? Perang dulu, kalau kalah lari. Oh, kalau lari? Namanya juga itu ya nekat itu, aduh keleson. Kalau misalnya ini saya sentuhkan di tanganmu misalnya, Allah. Ini satu saja pemirsa, satu saja. Dia nggak mau mengaku karena apa? Nanti khawatir kalau saya kasih di makanan itu garam gitu. Nah gimana itu? Ayo katanya berani. Itu tak kasih satu katanya mau ngelawan itu coba. Aduh, ampun. Agak kuat. Ya nanti saya kembalikan kekuatannya. Aduh. Pokoknya kamu nggak bohong itu saya seneng. Saya tidak bohong. Saya dari awal sudah jujur. Aduh. Enggak tadi bohong katanya berani. Aduh. Sekarang kok anu. Saya tanya kok penyakit ada Ini penyakitnya. dulu sikirkan sakit. Nah bisa lepas. Aduh. Nanti kalau kamu bohong lagi saya aktifkan itu. Tidak berani. Walaupun garam satu itu saja. Nah itu ada. Cur. Kenapa om? Cur. Pakai hancur. Bayangkan hanya garam saja karena sudah didoakan oleh guru kita, istimewanya luar biasa. Dan tidak pernah saya memakainya kalau nggak kepepet nih. Jarang sekali garam ini nggak diperjualbelikan. Misalnya kalau di ada tempat yang angker gitu, kita lemparkan ini satu, ambil semua itu ya, lari semua. Kalau misalnya saya makan kayak gini, Allah. Nah ini, kamu boleh masuk ke tubuh saya enggak? Saya tidak berani di dalam itu goncang semuanya kok. Apalagi saya di luar. Jadi kalau ada rawakan garam dari santri matoh ini, waktu saya kalau ini dari santri matoh ya, jika juga akan guru kita juga, cuma nggak diperjualbelikan, khusus buat jamaah yang mau bertobat. Ya sudahlah, karena kamu sudah bagus jawabnya. Ada pertanyaan lagi Mas Atikun? Berarti kalau orang dulu bedanya sering tirakat, kalau sekarang itu lebih suka makan gitu ya. Banyak makan, banyak lupa. Bukan berarti baca bismillah itu terus setannya lari, ini malaikat nimbrung katanya. Berarti harus pakai zikir ya. Ya gitu ya. Semua orang itu bisa baca kayak gitu. Cincin itu banyak yang hafal Quran. Loh, masa Banyak. cincin masa banyak yang baca Al-Quran? Bisa. Loh, kok nggak takut? Takut apa? Hanya dibaca. Oh gitu. Kok mana ya? Itu sukanya menyusup Hmm. pikiran-pikiran orang. Yang itu baca-baca Quran duit itu. Oh, kalau nggak ada amplopnya nggak mau gitu. Ya bukan gak mau. Maksudnya? Paksa. Oh, dipaksa. Berarti baca Qurannya nggak ikhlas sama Allah Ta'ala gitu. Nah, baca Quran karena uang. Karena uang.
Oh, kamu kok Kita nimbrung di sana. Yang apa-apa Fuad itu. Kita bisik terus. kata barunya begitu loh, bukan saya yang ngobrol ini. Kalau saya baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu. Tadi katanya kalau baca baca Al-Quran kamu nggak takut, kamu bisa. Itu beda. Kamu sudah ngomong gitu rasanya potong-potong tahu. Aduh. Makanya kalau di bahasa gaib itu kalau kita yang bilang katanya terpotong-potong, nggak tahu apa yang dirasakan, saya juga nggak tahu. Saya kan cuma tinggal baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bilang Alhamdulillah gitu kamu juga takut. Apapun yang keluar dari mulut kita ini kamu juga takut. Itu saya benci sekali. Oh, kita dibenci sama bahasa gaib. Jadi kalau bisa ini karena saya juga orang Jawa ya, di Jawa, maka tradisi kita itu pakai belangkon bisa. Terus kalau misalkan kalau kita pengen niru orang Arab itu biasanya kan sunnah Rasulullah itu pakai putih-putih itu kan, pakai serban imamah misalnya. Ini kalau saya pakai serban imamah gini gimana? Sama saja apa enggak sama bangkonya tadi? Sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serban imamah dari sang ya nuri aktif. Pak mau lihat saya nih. Aduh. Mama saya. Ampun. Ampun. Ini belum apa-apa kok sudah ampun. Belum apa-apa dari tadi kamu aja terus. Pak Satiko, tanggung jawab iki lho. Iya. Siapa nu iki? Pengen Mau apa masuk ya? Islam enggak kamu? Aku sudah Islam. Loh, sudah Islam kok kesakitan ya Pak Satiko? Ya biduk. Kamu bohong ya? Dan aku ikut orang-orang Islam. Oh, maksudnya ikut orang Islam. Dan Islamnya. Kok tak gepuk apa itu? Dibayar ikut orang-orang Islam. Makanya saya suka makan barang-barang itu. Wah, banyak sekali. Oh, berarti yang suka kenduran-kenduran itu biasanya Sakoetan, Sako Kulon, Sako Kidul, Sako Ya Kulon. semuanya kita Padahal ya pusat. kersane Gusti Allah manjing ning opo ta opo kae. Ya kok yo mangan le. Banyak itu makan itu dari cicit. Makan Dari tadi. semua penjuru itu jadi satu. Itu padahal tradisi ya Pak Satiko ya. Buat apa namanya kalau di desa ini? Ya ngawat. Ruatan atau apa itu ya? Oh iya. Kamu juga berani makan itu? Berani, tergantung apa Oh. yang diniatkan tahu. Berarti semuanya benar kata Rasulullah. Innamal a'malu binniyat. Ya, gitu Pak Satiko ya. Iya. Innamal a'malu bin. Ya, jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Walaupun dia baca Al-Quran, tapi niatnya bukan karena Allah, itu juga nggak bagus. Sedekah bukan karena Allah, itu pun juga kurang bagus. Begitu ya, Saudara Jen. Ini mau dibawa kemana ini? Kamu mau kemana? Saya mau pergi saja. Saya ditunggu teman-teman saya tadi. Oh, teman-teman kamu bisa kesini enggak? Nah, lari semua itu Kak. Coba kamu panggil tuh, mau dikasih makanan di sini. Ada makan, nggak ada ini tubuh saya ini lemas ini kembalikan dulu. Nanti kalau kamu udah keluar, nanti sekarang ada rajanya kayak itu. Kalau raja itu semua ada. Ya kamu punya raja enggak? Saya punya, tapi nggak tahu kemana orangnya itu. Bisa dipanggil ke sini enggak kira-kira rajamu? Itu masuk pagi. Loh, enggak berarti bisa ke sini enggak kira-kira? Mau dipanggil ke sini enggak? Nah, enggak, kasih bawah sedikit. Masa rajanya kayak gini? Ya, enggak, saya kan cuma tanya, kalau langsung kamu ambil tuh gimana sih? Oh ini loh. Ya udah, kamu pindah dulu, masukkan dulu, gantian. Ampun. Benar tadi prajuritmu atau gimana? Ini rajanya benar. Ya, Nah, saya panggil rajanya kok kamu malah yang datang tadi. saya rajanya. Loh lah iya, saya panggil kamu kok malah kamu yang nggak mau datang ke sini, kenapa? Kabur dulu. Oh, kemudian baik kabur. Lihat saya putih dari jauh saya sudah lari. Apa? Cahaya putih, kamu lari. Ini dari pasar apa ini? Saya jin. Oh, dari Jen.
yang suka makanan kamu? Ya, saya suka makan. Udah lama saya gak makan orang. Tuh, makan orang ini gimana sih? Ya udah, kamu mau makan saya? Tak berani saya. Nih, kata kalau pakai serban imamah itu dari bangsa gaib sudah langsung tunduk. Karena kekuasaan Allah itu, masya Allah. Kita aja sebagai jamaah ya, belum murid ya. Kalau kita mengikuti kegiatan mengaji saja, kita sering zikir waqiah dan kita baca sholat sebanyak-banyaknya dan kita kepada Allah dengan la ilaha illallah saja dari bangsa gaib saja sudah takluk ini. Nah, kok kenapa sih dari tadi saya itu kok melihat lari-lari itu kok pada takut semua, kenapa? Lari dari cahaya itu. Cahaya lampu ini apa cahaya gimana? Saya seperti petir. Cahaya seperti petir. Daripada tubuh sakit mending lari sejauh-jauhnya. Oh, mending lari sejauh-jauhnya kamu. Iya, nanti kalau sudah selesai kembali lagi. Gitu. Ya sudah, ini tak kasih hadiah buat raja ya. Sallallahu. Nah, terima itu. Nih, Bapak lihat nih, depanmu nih, ada lafaz nih. Nah, lihat nih. Masuk. Pak, bisa ditirukan. Baca syahadat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo aja, mau raja cip kok ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, sekarang baca syahadat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa? Dan nanti makan tuh, keluarkan semuanya itu. Makan-makan yang kotor-kotorannya itu yang enggak baik itu keluar semua itu. Nanti dipimpin rakyatnya, nggak boleh itu apa makan makanan yang jelek lagi. Jajak itu kaumnya ya. Ini jajak ngaji semuanya itu. Nggak boleh makan yang jelek. Minta Allah itu kulu asrofu mirzatillah. Dan terusannya itu ya Mas Adikut. Minta baju. Mas Adikut. Terusannya piye? Maaf, saya minta baju. Oh, minta baju yang bagus ini dikasih apa enggak? Hei, Dikasih aja. kasih aja. Ya, ini bagus. Sok. Jumpa baju yang bagus sekali. Ngajanya dada ini ya. Dan nanti diajak kaum-kaumnya itu nggak boleh makan-makan yang jelek-jelek tadi. Minum khamr juga nggak boleh, minuman keras nggak boleh, minum yang baik-baik saja ya. Nanti ada tuntunannya itu dipakai ya. Nggak boleh ganggu orang makan lagi. Itu nanti kalau banyak jalan-jalan itu nggak boleh dimakan yang berjajaran. Minta sama Allah aja ya. Dah, kamu pergi kemana terserah wes. Nanti diajak ya. Itu semua. Kamu punya prajurit berapa? 1000. Oh, banyak sekali. 1000 triliun. Wah, itu triliun banyak sekali itu. Bisa kamu pergi kemana keluar aja ya. Yang di tahun tadi juga diajak. Oh, jangan diajar ya lagi muslim kan. Diajak. Oh ya diajar. Diajak keluar juga. Iya loh semuanya. Sallallahu.
pemirsa, saya itu bingung mau ngobrol gimana ya tadi itu, masya Allah. Ternyata itu benar sekali ya. Kalau nggak sampai terduga di pemikiran saya itu, kalau orang dulu itu kan makan cuma daun apa gitu satu aja udah kenyang ya. Kalau sini kan hampir ada makanan prasmanan gitu aja. Kayak mau dimakan semua tuh, hampir satu-satunya. Itu benar Pak Satikun. Bukan karena faktor makanannya banyak melimpah ruah rezeki yang ada di sekarang ini, justru malah yang membedakan itu hanya adalah tirakat. Berarti sama halnya sedikit kita makan, perbanyaklah untuk ibadah. Dari saya tidak bisa melebih-lebihkan ataupun mengurangi, karena ini hanya sesi tanya jawab ya, bukan saya itu kok pamer kayak gini kan. Katanya ada itu beneran apa settingan itu. Nah, boleh datang nanti satu saat di agendakan di bulan Ramadan, nanti di rumahnya Bapak Satikun ini 1 bulan penuh bisa minta rupiah ataupun di daerah mana Pak Satikun ini posisinya? Kutuan Gelaga, Boyoljo, RT berapa ini? 22 RW 3. Bisa ditanyakan satu desa tahu namanya Bapak Satikun atau Ustadz atau Pak Guru yang mengajar di sekolah MI Ahmad Yani Al-Mursyid. Ini teman saya satu perjuangan dari rumahnya Padangan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh atau bertobat kepada Allah, maka hatinya akan dibersihkan hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka jin ataupun siluman atau bahasa gaib pasti akan lari kalau dalam dirinya ada dentuman nafas ataupun selalu menyebut nama Allah. Inilah siratal mustaqim. Ini hanya kita fikih atau terakat, terserah dari sudut pandang Anda. Yang penting kami hanya bisa memberi edukasi bahwasanya tidak akan. Assalamualaikum. Salam. Mantap.